Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aliatulizah dari kelas MJ 705. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester manajemen strategi. Ada beberapa artikel yang akan kita ulas pada hari ini, yaitu artikel pertama dengan judul Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. Latar belakang masalah yang dimiliki yaitu evaluasi strategi adalah tahap akhir untuk memastikan strategi berjalan efektif dan mendukung kualitas serta daya saing organisasi. Tujuan adanya artikel ini untuk menganalisis efektivitas evaluasi strategi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan peningkatan mutu. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka dengan pendekatan komparatif teori manajemen strategik dan pengendalian mutu. Hasil yang didapat ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengukur kinerja versus targetnya. Yang kedua ada mengidentifikasi gap dan tindakan korektif. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keunggulan kompetitif. Implikasi yang didapat dari artikel ini yaitu evaluasi strategi harus sistematis, berkelanjutan, dan adaptif untuk menciptakan sustainable competitive advantage. Pada artikel kedua dengan judul Peran Akuntansi Manajemen Strategi terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis melalui Analisis Big Data dan Artificial Intelligence, suatu studi literatur review. Latar belakang masalahnya yaitu disrupsi digital menuntut transformasi dari akuntansi tradisional menjadi AMS yang berorientasi strategi, kompetitor, dan pelanggan. Tujuannya sendiri untuk menganalisis peran AMS serta dampak Big Data dan AI terhadap keputusan dan kinerja bisnis. Metode yang digunakan yaitu literatur review terhadap 22 artikel yang terindeks Scopus. Hasil yang didapat yaitu ada AMS yang berperan sebagai strategic partner, bukan sekadar penyedia informasi. Big Data dan AI meningkatkan kualitas analisis, benchmarking, dan keunggulan kompetitif. Implikasinya ada 2. Yang pertama, mendukung strategic decision making, keunggulan kompetitif, dan sustainability. Yang kedua, ada perusahaan perlu mengembangkan kapasitas digital sebagai sumber daya strategis. Artikel ketiga dengan judul Inovasi dan Tantangan dalam Manajemen Strategi Rumah Sakit, sebuah tinjauan literatur. Latar belakang masalahnya yaitu rumah sakit menghadapi lingkungan yang dinamis seperti persaingan, digitalisasi, tuntutan kualitas, dan efisiensi biaya. Banyak rumah sakit mengalami kendala dalam implementasinya, seperti sumber daya manusianya, teknologi, keuangan, dan resistensi perubahan. Tujuan adanya artikel ini yaitu menganalisis inovasi dan tantangan serta mengidentifikasi pendekatan strategis. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan range tahun 2019 sampai 2024 dari database akademik. Hasil yang didapat yaitu yang pertama adalah inovasi, berupa sistem informasi manajemen rumah sakit, telemedicine, perbaikan proses, dan pemasaran digital. Dan tantangannya yaitu berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, integrasi sistem, dan budaya organisasi. Implikasinya, perlu adanya strategic thinking, analisis SWOT, kepemimpinan adaptif, evaluasi kinerja, dan inovasi berkelanjutan untuk keunggulan komprehensif. Pada artikel ketiga dengan judul Manajemen Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Organisasi di SMP Islam Terpadu Lukmanul Hakim Aceh Besar. Latar belakang masalah pada artikel ini yaitu budaya organisasi sekolah yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan daya saing lembaga. Namun perencanaannya dan implementasi strategi kepala sekolah belum sepenuhnya efektif, terutama dalam pelibatan guru dan pemberdayaan sumber daya. Tujuan dari adanya artikel ini yaitu menganalisis strategi kepala sekolah dan mengimplementasikan budaya organisasi berbasis visi misi Islami. Metode yang digunakan ada 2. Yang pertama, kualitatif deskriptif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, ada analisis berupa reduksi data, display, dan kesimpulan. Hasil yang didapat dari artikel keempat ini yaitu ada 3. Perencanaan dengan cara menetapkan komitmen kerja, pembagian peran sesuai kompetensi, dan kurikulum berbasis nilai Islami.
Yang kedua ada pelaksanaan, dengan cara mengadakan pelatihan berkala, merekrut guru sesuai budaya sekolah, serta membiasakan praktik religius. Dan yang terakhir, evaluasi dengan melakukan monitoring serta penilaian rutin untuk memastikan kinerja dan budaya sekolah sejalan dengan visi misi. Implikasinya yaitu budaya organisasi akan menciptakan keselarasan nilai antara pimpinan, guru, siswa, dan orang tua. Kolaborasi partisipatif dan kepemimpinan yang visioner menjadi kunci keberlanjutan organisasi sekolah. Pada artikel yang terakhir dengan judul Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Pemasaran pada Waralaba menanti, didapatkan latar belakang masalahnya yaitu pertumbuhan bisnis waralaba F&B di Indonesia sangatlah pesat dan persaingannya semakin kompetitif. Menanti membutuhkan manajemen strategi yang tepat untuk mempertahankan keunggulannya dalam bersaing. Tujuan adanya artikel ini yaitu menganalisis bagaimana penerapan strategi pemasaran dan pengelolaan waralaba menanti dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. Metode yang digunakan yaitu systematic literature review terhadap artikel ilmiah periode 2019 sampai 2023. Hasil yang didapatkan ada 4 poin penting. Yang pertama, sosial media marketing melalui Instagram untuk membangun brand awareness dan citra positif. Yang kedua yaitu penggunaan brand ambassador seperti Jerome Pauline sebagai diferensiasi dan daya tarik pasar generasi muda. Yang ketiga ada peningkatan repurchase intention melalui harga yang terjangkau, kualitas produk, dan kepuasan pelanggannya. Dan yang terakhir, pengelolaan franchise dengan SOP dan sistem operasional terstandarisasi untuk mendukung ekspansi. Implikasi yang didapat yaitu menanti dapat menunjukkan keselarasan antara formulasi strategi yang berisikan diferensiasi dan positioning. Lalu ada implementasi yang berisikan digital marketing dan SOP franchise, dan evaluasi kinerja berisikan kepuasan dan pembelian secara berulang, sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Sekian ulasan saya mengenai beberapa artikel. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.